Bapak dan Ibu, peserta webinar Al-Fatih volume ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertemu bertatap muka dalam media Zoom meeting atas nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu, meningkatkan pemahaman kita tentang peran kita sebagai orang tua, sebagai guru dan lain sebagainya, ya, untuk menggali potensi anak-anak kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fatih menggelar webinar yang bertemakan tentang pentingnya observasi bakat untuk usia SMP. Kemudian hadir di tengah-tengah kita Bu Diana Sarif. Beliau adalah seorang praktisi talent mapping dan founder AB Home, ya, yang Bapak dan Ibu sekalian yang sudah sangat mengenal ya di Bogor. Beliau mendirikan AB Home yang fokus sekali kepada bagaimana mempertajam potensi anak-anak kita di level SMA juga dengan paket ABC-nya, ya, PKBM AB Home sejak 2015 ya. Beliau juga merupakan bendahara di Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Kemudian beliau sekarang sedang menempuh studi S3. Caranya sambil dengar itu? Doktoral bidang MSDM. Iya. Mohon. Gimana caranya dengarnya sambil dengarkan itu? Mohon Pak host bisa diregulasi untuk mic-nya. Buat para peserta mohon mic-nya di off-kan aja. Nanti pada sesi tanya jawab nanti bisa di on-kan kembali. Ya, kembali saya lanjutkan. Bu Diana Sarif ini merupakan praktisi talent mapping dari 2013 sampai sekarang, founder homeschooling level SMA AB Home sejak 2015 ya, sampai sekarang itu masyhur sekali insya Allah di Kota Bogor, penuh sekali pendaftarannya karena sangat fokus kepada mempertajam potensi anak di level SMA. Ya, sekarang beliau menempuh studi S3 doktoral bidang MSDM Universitas Negeri Jakarta. Yes. Demikian sekilas. Beliau juga pernah menjadi konsultan manajemen sekolah dan direktur sekolah alam Bogor tahun 2009 dan 2015. Jadi beliau kurang lebih fokus pada pendidikan yang di sekolah alam dan pendidikan untuk talent mapping, sekali mengembangkan bidang talent mapping. Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar Al-Fatih volume 3, dalam sebuah buku dikatakan bahwasanya peradaban Islam itu akan muncul jika bertemunya dua keunggulan, yaitu keunggulan Islam sebagai konsep keagamaan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu sebagai sesuatu yang fenomenal. Nah, dia bertemu dengan makhluk atau manusia-manusia unik yang hadir di zamannya. Nah, begitu pula itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah yang dikatakan sebagai khairu kuruni, sebaik-baiknya zaman atau khairu ummah dalam surah Ali Imran. Karena bertemunya konsepsi Islam yang luar biasa dengan keunikan para sahabat, sehingga kita bisa melihat para sahabat yang unik-unik. Jadi tidak sama sahabat itu. Mereka keislamannya sama, namun potensinya berbeda-beda. Ada yang mahir di pertempuran seperti Khalid bin Walid, ada yang dakwah seperti Musa bin Umair, ada pelayanan seperti Anas bin Malik, ya, ada dai seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan lain sebagainya. Itulah potensi keunikan Islam, umat Islam pada saat itu. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita coba menggali bagaimana pentingnya pemantauan bakat atau bagaimana mengembangkan bakat anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang bisa berperan terhadap peradaban, mobil khusus peradaban Islam ini di kemudian hari. Insyaallah demikian dari saya sebagai moderator. Insyaallah waktu dan tempat pada Bu Diana Sarif. Falyatafaddal masykuran, silakan dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bapak dan Ibu, Gimana? ini ada Ibu juga kan? Oh, ya. Yang bersuara biasanya ibu-ibu. Ya, Bapak dan Ibu saya share dulu materinya ya. Sebentar. Kalau ada si bumi bakal turun ke bawah gitu ke inti bumi. Ya, udah kelihatan ya Bapak dan Ibu. Kiamat. Ya, 5 detik. ini Serem ya Bu, padahal cuma 5 detik. ada suara. Bingung saya. Bentar. Ah, sudah ya. Oke. Ini judul yang yang diminta panitia ke saya, pentingnya observasi dan penilaian bakat untuk anak SMP. Jadi Bapak dan Ibu, malam ini kita diskusi, saya sharing pengalaman saya aja dengan tentu sumbernya semua berasal dari satu dari pengalaman-pengalaman gitu ya. Saya kemudian yang paling besar ya bersumber dari Al-Qur'an hadis gitu ya, dari apa yang semuanya kan diturunkan ke dalam ilmu pengetahuan yang lebih yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya terkait dengan bakat itu sebenarnya concernnya mulai tahun 2008 gitu, 2008 kemudian lebih concern lagi saat ini saya memang ambil kuliah S3 di UNC tentang talent ya, tentang talent management terutama itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai karena sudah mendaftar ujian terbuka, jadi tinggal sedikit lagi gitu. Terima kasih Ustadz Abdurrahman ya sudah sudah mengundang saya di sini. Sebenarnya saya itu kalau ke pesantren itu agak deg-degan karena saya juga awam ya dengan pengetahuan Islam saya itu masih mungkin SD kali levelnya. Jadi kurang tidak banyak gitu ya. Jadi masih harus terus belajar dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan kalau orang bilang saya concern di bakat ya gitu ya. Dan bakat itu kalau dilihat harus kan gini ya, ada didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu. Nah, yang sesuai dengan zamannya itu terkait dengan ilmu pengetahuan yang era zamannya anak itu gitu. Tapi kalau yang tidak boleh yang ada yang stabil, ada yang dinamis. Nah, yang stabil itu Al-Qur'an, hadis gitu ya, nggak boleh dotak-atik itu mau zaman apapun tetap gitu ya. Jadi dan itu yang melingkupi kita semua, yang justru menjadi sumbernya itu gitu. Al-Qur'an, hadis, kemudian yang berikutnya itu fitrah ya. Nah, fitrah itu tetap sebenarnya, tinggal pengembangannya itu yang sesuai dengan zamannya anak di mana gitu. Dan fitrah itu tidak hanya fitrah bakat Bapak dan Ibu ya. Fitrah itu ada 8 jenis. Salah satunya itu fitrah bakat ya, salah satunya. Fitrah yang paling penting, paling utama nomor 1 dan semuanya harus mengarah ke situ itu fitrah iman gitu ya. Jadi ada 8 fitrah iman, fitrah bakat, fitrah belajar bernalar, terus fitrah apa ya, fitrah seksualitas gitu ya, supaya menjadi penerus generasi. Maka orang kalau fitrah seksualitasnya benar, maka dia pasti akan jelas bahwa saya laki-laki, saya perempuan gitu. Lalu fungsi laki-laki itu menjadi ayah gitu. Fungsi perempuan harus menjadi ibu. Nah, itu fitrahnya benar itu. Ya, tumbuh dengan baik. Kemudian fitrah individual, sosialitas, kemudian fitrah bahasa dan estetika,
kemudian fitrah jasmani. Ya, terus ada lagi satu lagi apa ya? Ada 8 tuh, tinggal satu saya lupa. Nah itu, nah salah satunya itu fitrah bakat. Fitrah bakat itu nanti mengarahnya ke work life ya, ke kehidupan yang nantinya menjadi alat untuk mencapai misi gitu. Jadi jangan salah, bakat itu bukan menjadi tujuan akhir, tapi justru bakat itu menjadi alat untuk nanti kita mengemban misi yang Allah install di diri kita. Itu kita kan punya misi ya. Misi kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Tapi setiap individu itu punya versi kekhalifahannya masing-masing. Nah, versi kekhalifahannya itu diketahui itu lewat yang Allah install di diri kita, di bakat itu. Maka bakat itu nantinya menjadi tools, menjadi alat untuk menjalankan misi. Jadi, tapi bukan karir ya. Jadi karir itu kompetensi ya, beda dengan bakat. Itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu harus menuntaskan misi gitu ya. Kalau nanti belajar tentang fitrah based education akan sampai itu. Tapi kita belajar malam ini diskusi sih, sharing sebenarnya tentang 1 dari 8 ya, tapi itu pun nggak semuanya. Jadi tentang observasi dan penilai bakat untuk anak SMP. Nah, yang perlu kita lihat di zaman sekarang itu ada generasi yang sedang saling berhubungan, yaitu masih ada generasi baby boomer ya, yang lahirnya itu tahun 46 sampai 65. Kemudian ada generasi X yang lahirnya itu 65 sampai 75. Nah, Bapak Ibu coba dilihat masuk generasi yang mana ya gitu. Kemudian ada generasi Y atau generasi milenial, itu lahirnya tahun 75 sampai 95. Ya generasi Y ya. Terus ada lagi generasi Z 95, kelahirannya 95 sampai 2012. Dan anak SMP itu ada di sini, di generasi Z. Ya. Dia kelahirannya di sini antara ini. Nanti ada lagi generasi Alpha, itu kelahiran 2012 sampai 2025 gitu. Itu beda lagi modelnya. Karena itu bakatnya anak itu tetap ya, Allah udah install itu tetap. Tapi apa yang harus kita kembangkan dari bakat itu mengikuti zamannya. Jadi zaman apakah Gen X, Gen Y, Gen Z itu beda. Dan dulu kalau orang yang kelahiran tahun 46 sampai 65 itu yang diutamakan itu skill. Kemudian kekeluargaan. Keluarga banget ya. Maka lihatnya calon mantu atau apa gitu, bibit, bebek, bobot gitu. Nah, itu yang dilihat gitu. Ya. Itu orang-orang yang kelahiran tahun itu 46 sampai 65 itu concern banget dengan itu gitu ya. Dan makanya kita juga harus maklum gitu ketika bertemu dengan orang-orang yang termasuk baby boomer gitu. Lalu Gen X, nah saya itu masuk di sini. Gen X saya kelahirannya itu tahun 71. Jadi 65 sampai 75 itu kelahirannya Gen X. Saya berada di cohort ini, itu memang benar teman-teman saya itu penting banget gelar. Penting banget ijazah. Maka orang-orang Gen X itu biasanya mencantumkan gelarnya itu panjang. Ya, panjang semuanya itu kayak menjadi penghargaan dirinya. Nah, bahkan ikut apa misal yang training tentang keahlian tertentu gitu, gak cuma akademis ya. Misal pelatihan apa yang ada gelarnya, CHT lah apalah, nah itu semuanya lebih panjang dari namanya. Itu banyak, itu kalau kita lihat tuh itu Gen X biasanya. Dan ijazah itu buat mereka penting banget gitu. Makanya ada yang sekolah itu sampai S2-nya banyak gitu, berulang-ulang gitu, karena penting banget buat itu.
Dan naik lagi ke generasi Y. Generasi Y itu milenial, ya sebutannya milenial. 75 sampai 95 itu penting, ijazah masih penting, tapi sudah ada yang lain, ya sudah nggak ngelihat IP lagi. Kalau dulu IP itu penting banget di generasi saya. Nah, sekarang CV itu ada masih penting ijazah. Nah, generasi Z itu 95 sampai 2012. Ini putra-putrinya Bapak dan Ibu yang SMP ya, ada di sini. CV kemudian portofolio. Nah, jadi tidak cuma daftar riwayat hidup gitu ya. Tapi jejak portofolio itu yang ada deskripsinya, ada fotonya, ada penjelasan lebih detailnya, itu portofolio. Dan ijazah menjadi kayak apa ya, kayak ya sekedar pelengkap gitu, nggak terlalu utama nantinya ke depannya itu. Yang paling dilihat adalah CV portofolio. Karena itu kita perlu menyiapkan apa yang perlu menjadi bekalnya anak-anak kita mengisi zamannya, ya tidak menjadi objek tapi menjadi subjek. Kalau menjadi subjek dia harus menjadi pelaku yang punya keahlian sesuai dengan yang Allah install di dirinya, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Fitrah Based Education. Jadi orang itu selalu melingkarnya dari dalam keluar. Dari dalam yang paling benihnya itu fitrah. Jadi fitrah itu benih. Dan ini harus dilingkar-mekarkan sampai menuju ke misi hidup yang yang Allah maksud untuk kita di bumi itu ada maksudnya gitu. Nah, maksudnya itu yang harus kita tanda-tanda itu yang harus kita baca. Setelah kita baca lalu kita desain, setelah kita desain lalu kita praktekkan. Lalu itulah yang nanti hasil dari yang kita praktekkan itu yang nanti kita laporkan pada Allah bahwa mudah-mudahan diri dari Allah sehingga oh ya, maksud aku membawa kamu di bumi itu, menurunkan kamu di bumi itu ini sudah cocok gitu. Nah, itu. Jadi beribadahnya itu sesuai dengan yang Allah maksud gitu. Nah, itu ya. Nah, dari fitrah pertama, dari lingkar yang paling dalam itu fitrah ya Bapak dan Ibu, karena itu benih, kemudian diapain? Kita harus pahami konsep dasar fitrah supaya kita tidak terbawa oleh konsep-konsep fitrah yang lain ya. Jadi harusnya kalau kita pendidikannya Islam bukan pakai dasar psikologi Barat gitu yang tidak pakai konsep Islam gitu. Sehingga kalau kita pakai sekolahnya Islam, tapi filosofinya pakai filosofi psikologi Barat. Nah itu yang nggak nyambung gitu. Akhirnya pendidikan Islam itu menjadi pendidikan yang kayak industrial gitu, ya. Karena dasarnya salah gitu. Dasar memanusiakannya manusia itu tidak menggunakan konsep fitrah, fitrah yang ada di Al-Quran gitu. Nah, itu yang menjadinya kenapa sih banyak pendidikan Islam tapi kok orang Islam nggak maju ya karena menggunakan bukan konsep yang dari Islam gitu. Ya. Ada yang kayaknya Islam gitu. Tapi kalau di dalam-dalami loh ini kok ngikutin konsep-konsep orang Barat gitu yang notabene dia tidak mengakui Tuhan gitu. Ya. Nah, itu konsep yang perlu kita pelajari. Setelah kita paham konsep, kita harus melingkar keluar lagi nih. Ini kalau ininya biru ya, ini saya tulisannya itu warnanya seperti di garis lingkar mekarnya. Habis itu, setelah kita paham, kita mengobservasi aktivitasnya anak-anak kita gitu, atau diri kita ya, gitu sama aja. Kemudian lanjut lagi dengan aktivitas lanjut lagi gitu ya. Lalu setelah itu, setelah beraktivitas dan yang kita observasi, maka kita akan menemukan tren. Trennya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu ketemu tren. Tren itu titik-titik yang ya connecting the dot itu. Nah, itu kelihatan trennya. Jadi tugas kita itu
membuat titik-titik yang kelihatannya nanti anak itu bisa kelihatan gitu. Itu finding trend. Kelihatan trennya. Setelah kelihatan trennya baru kita buat aktivitasnya yang relevan dengan tren itu. Ya. Kalau kita sudah tahu trennya, maka kita harus buat, ini melingkarnya sudah ke yang hijau ya, Bapak Ibu udah keluar ya. Finding trennya udah ketemu dari aktivitas yang ketemu, lalu bikin aktivitas yang relevan dengan tren tadi. Lalu observasi lagi, dilihat lagi, ya, diobservasi lagi dengan cara ini lebih dalam lagi membuat project base. Biasanya saya membuatnya project based talent. Jadi untuk mencari talentnya yang mana nih gitu supaya kelihatan uniknya gitu ya. Kalau hanya aktivitas umum saja nggak kelihatan, itu masih yang di atas ya gitu. Kemudian setelah ketemu itu baru kita buat portofolionya ya, learning portfolio. Setelah itu baru finding potensi. Jadi kalau kita nggak akan ketemu potensi kalau kita tidak memunculkannya dalam bentuk aktivitas. Jadi aktivitas potensi itu kan sesuatu yang di bawah ya. Dia akan munculnya ke atasnya, muncul ke permukaannya dalam bentuk aktivitas, bukan dengan aktivitas yang anak itu harus merasakan sendiri gitu. Setelah itu baru kita buat project base yang namanya talent based project. Jadi project-project yang basisnya itu dari talent yang ditemukan itu. Gitu. Beda ya dengan project based talent dengan talent based project. Beda ya. Gitu. Kemudian baru di assessment. Nih sudah yang kuning ya, di assessment di sini. Kalau sudah dinilai ya baru kita akan menemukan kekuatannya. Nah, beda ya antara talent, kemudian potensi, kemudian strength. Strength itu kekuatan, artinya dia sudah potensi yang ditambah dengan knowledge dan skill sehingga menjadi kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang mulai dimagangkan yang lebih tajam, ditajamkan dengan magang, baru kemudian dia punya portofolio yang lebih dalam, bukan yang learning portfolio tapi itu showcase portfolio, kemudian finding the mission ya, baru sudah sampai ujung menemukan misi hidup. Nah, ini keseluruhan prosesnya seperti itu, dari benihnya diapain itu kayak begini ya. Nah, itu kapan itu tahun-tahunnya seperti ini. Ya, ini tahun-tahunnya. Nah, makin cepat bukan makin cepat makin bagus ya, sesuai tahapannya. Sesuai usianya. Kalau tepat sesuai usianya itu kita ngurusin anak nggak terlalu lama sih, segera memandirikannya sesuai dengan maksud Allah ya. Ketika akil balik itu dia sudah punya peran di masyarakat gitu ya. Minimal nggak ngerepotin orang lain gitu, bisa mandiri gitu ya. Nah, ini pada usia 0 sampai 6 berarti tugas kita adalah melihat keunikan fisik dan keunikan sifat yang ada di anak. Ya, jadi itu pada saat anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu kalau kita tepat seperti itu, maka pada usia 7 sampai 10 itu namanya awareness ya, awareness potensi. Jadi menyadarkan anak pada potensi yang dia miliki. Oh, kamu itu Ibu lihat kalau ngurusin tanaman kok keren ya gitu. Nah, itu melihatnya kapan? Melihat kepada saat anak 0 sampai 6 tahun. Ketika dikasih banyak aktivitas yang di level yang di atas ya, yang paling tadi di lingkaran yang masih dalam tadi. Setelah anak, oh iya ya, aku emang keren ya Bu di situ. Iya, kok hidup terus. Pas ini hidup, pas kamu nanam seledri hidup, pas bawang bombay kamu tancepin langsung hidup. Berarti kamu tuh keren tuh di tanaman. Nah, itu yang perlu menjadi bahasa kita sehari-hari dengan anak di usia anak 7, 8, 9, 10 gitu. Ya, sehingga anak itu sadar potensinya. Ya, mulai sadar. Lalu nih yang mulai SMP kan usianya ini ya SMP ya 11 sampai 14, yang dia sadari tadi, yang di usia 7 sampai 10 sering diomongin orang tua,
tapi omongan orang tua itu basisnya dari melihat keunikan fisik dan keunikan sifat, maka pada usia 11 sampai 14 tahun itu masanya yang disadarin tadi itu nggak cuma oh iya ya aku keren ya, nggak cuma gitu. Itu masanya diuji potensinya. Ya, diuji potensinya untuk nanti dia punya eksistensi dirinya udah mulai kelihatan. Maka anak sudah mulai pede, sudah mulai punya keminatan, dia sudah menemukan bidangnya, tapi perannya belum. Dia bidangnya, bidang pertanian, bidang hewan, bidang misal tentang pertukangan, bidang tentang engineering, bidang tentang kelautan, dia sudah mulai banyak unjuk potensi di sana gitu. Ya, di usia 11 sampai 14 itu diuji potensinya. Nah, kalau belum tahu ya berarti mundur. Sadarin dulu, mundur lagi gimana saya sadar ya? Ya berarti harus ada pendampingnya untuk yang melihat keunikan fisik, keunikan sifat gitu. Ya, ini harus mundur kalau belum ya gitu. Kemudian kalau sudah diuji potensinya, oh iya, ini enggak, ini iya, ini enggak, ini setengah-setengah gitu kan. Baru pada usia 15 sampai 17 tahun itu menajamkan potensi. Ya, sudah mulai masuk ke talent based project biasanya. Kalau yang 11 14 itu gabungannya. Project based talent atau talent based project gitu. Tapi kalau di menajamkan potensi ini talent based project. Kemudian sudah tajam potensinya, misal oh iya ya bener aku ini bidangnya tentang binatang gitu. Nah, ditajamkan potensinya itu binatang itu kan banyak. Ada kuda, ada sapi, ada kambing, ada bebek, ada ayam. Ya itu kan banyak ya. Nah, itu yang ditajamkan lebih dalam lagi. Oh, sudah ketemu, lebih tajamkan lagi nanti dikaitkan dengan karir gitu. Ya, ditajamkan lagi misal kalau oh aku ini terkait peternakan sapi, berarti peternakan sapi itu ada macamnya. Perlu ditajamkan lagi. Apanya tuh? Apakah pakan sapi? Apakah daging sapi? Ya. Apakah terkait dengan kandangnya ataukah terkait dengan breedingnya gitu. Nah, itu yang anak-anak perlu menjelajah di sana untuk menajamkan bidang yang dia sudah temukan di masa SMP. Jadi SMP itu harus ujungnya kelas berapa itu? Kelas 9 itu sudah menemukan bidang keberminatan gitu. Kalau sudah bidang keberminatan, baru nanti 15 sampai 17 itu bidang keberbakatan. Jadi mulai bakat. Ya gitu. Jadi minat dulu baru bakat ya Bapak dan Ibu gitu. Nanti pada 18 tahun dan seterusnya itu potensi dikaitkan dengan karir. Nah, karir itu nanti akan mengarahnya kalau sudah seiring dengan kematangan ya, itu nanti mengarahnya diselaraskan dengan misi gitu. Kalau nggak selaras berarti misinya diapain, ini yang paling penting kan misi bukan karir gitu. Ya, gitu. Kalau misi dapat pasti karir juga dapat, tapi kalau karir dapat belum tentu misi hidup gitu. Makanya banyak orang sukses yang masih galau ya karena karirnya dia itu belum on the track dengan misi hidupnya gitu. Ya. Ini karena saya pakai talent mapping, jadi Bapak Ibu kalau di talent mapping itu kalau sudah tes TM nanti putra-putrinya itu akan punya peta potensi gitu ya. Kalau masih SMP itu pakai ST30 yang gratis di www.temubakat.com. Nah, itu bisa juga ini ada 8 yang kotak-kotak bulat ini ada juga di sana di ST30. Itu nanti yang dibuat bahan untuk portofolionya itu gitu. Dari aktivitas yang baik yang seperti ini ya, 0 sampai kalau belum berarti kan development dan learning portofolio 0 sampai 10 tahun. Itu dari bakat-bakat fisik ya yang ada di sini. Itu nanti kalau di SC30 ketahuan gitu. Nah, kalau sudah ini anak-anak tuh yang ini yang achievement dan showcase portofolio modelnya 11 tahun dan seterusnya ya. Itu ini yang banyak sekali. Nah, ini nih yang panah biru itu. Itu banyak banget gitu. Lebih detailnya ya kalau masih kecil 0 sampai 10 tahun itu yang difokuskan yang
Kalau nyebutnya itu bakat fisik gitu. Ya, bakat fisik itu yang nari, nyanyi, masak, olahraga, drama dan lain. Itu dituntaskan dulu. Kalau belum tuntas SMP, berarti itu dulu, nggak usah kejar target ya. Yang penting individu itu yang beres gitu. Jadi nantinya kalau sudah beres itu mundur sejenak nggak apa-apa. Nanti dia akan progresnya itu akan cepat gitu. Bukan berarti akselerasi ya. Dia itu akan memang sesuai dengan sunatullahnya memang nanti menjadi itu gitu. Kalau di awalnya benar gitu. Nah, ini ya. Di 0 sampai 6 itu yang buat orang tua. Nah, kalau dulu di sini Bapak dan Ibu belum pernah bikin, berarti bukan berarti sekarang anaknya gede terus Bapak Ibu yang bikin, enggak. Tapi diajarkan. Ya, diajarkan. Nah, achievement portfolio 6 sampai 10 itu yang bikin anak dan mentornya. Yang bikin portofolio itu. Kalau sudah usia 11 sampai 14 tahun, ini yang SMP ya, itu namanya showcase portofolio. Nah, itu karya nyata. Jadi sudah harus ada karya nyata, tapi sebelah mana itu? Nah, sebelah mananya itu pakai ini. Ya, yang diutamakan ini dulu. Ya, kalau belum ya, kalau sudah baru nanti ke bidang yang sesuai peran. Kok ini? Nah, 15 itu, jadi 15 potensi kekuatan yang terkait fisik ya. Kalau dari sini beres, baru nanti ke yang sifat gitu. Nah, satu acting. Berarti kita harus stimuluskan anak-anak beraktivitas yang kelihatan dia mengeluarkan potensi di bidang acting. Apakah itu permainan role model gitu ya, atau ada drama, ada banyak sesi show up misal gitu ya. Kalau di saya seperti itu. Beautifying ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan muka ya, wajah. Apakah itu misal tentang merias wajah misal gitu, atau tentang yang untuk wajah misal orangnya muda lalu dia menjadi di make up menjadi umur 60 tahun. Nah, itu beautifying terkait dengan mimik wajah. Itu juga jadinya kelak jadi profesi kan bisa. Ya. Jadi untuk pertunjukan itu perlu seperti itu. Kemudian conserving ini terkait dengan aktivitas di alam ya, di luar, terkait dengan hal-hal yang natural ya gitu. Kemudian cooking ya, memasak. Jangan salah ya Bapak dan Ibu, masak itu walaupun di anak itu bilang, "Oh ya, aku senang masak." Kalau digali, ditajamkan, masak itu ada yang dia ahli gizi, apakah dia itu memang chef, apakah dia itu peneliti makanan di teknologi pangan gitu. Nah, itu macam-macam. Jadi awalnya memang stimulusnya di cooking gitu ya. Kemudian nari itu bisa bentuk gerak tubuh gitu, pantomim dan lain-lainnya. Kemudian modeling, nah ini tentang hal-hal yang terkait dengan memperagakan sesuatu gitu. Musical art ini tentang musik, baik sound engineer, menciptakan alat musik. Nah, itu di sini ya musical art. Memainkan alat musik itu di situ. Kemudian singing itu nyanyinya ya. Kemudian visual art itu terkait dengan desain, terkait dengan misal Canva, terkait dengan hal-hal yang terkait seni visual ya gitu. Kemudian drama ya, terus manual skill ini terkait dengan craft, membuat prakarya dan lain-lain. Nah, itu nantinya anak-anak itu yang biasanya punya gagasan, apakah dia gabungan ya, nanti bisa juga dia yang dari barang bekas menjadi sesuatu, atau memang dia dari barang yang baru untuk desain produk gitu ya. Nah, itu di manual skill. Kemudian physical skill itu hal-hal yang terkait dengan kelenturan tubuh ya. Apakah dia main
sulap gitu, itu yang keterampilan tangan, yang kecepatan tangan ya, kecepatan motorik ya, motorik itu physical skill, atau yang misal ya panjat tebing begitu-begitu ya. Nah, itu physical skill. Kalau sport itu olahraga yang cenderungnya itu menjadi atlet gitu, sport ya. Atau ya dia dari yang mulai senang olahraga biasa sampai yang profesional gitu, itu sport. Planting terkait dengan tanaman, hal-hal terkait dengan tanaman itu perlu distimulus ya. Jadi Bapak Ibu, ini aktivitasnya untuk anak SMP yang dia belum aware potensi ya. Sebelum dia unjuk potensi, ya mana berarti harus dibuat stimulusnya. Stimulusnya itu ini gitu. Nah, aktivitasnya ini. Kalau ini nanti ketemu itu, pasti akan ketemu. Nanti setelah itu dia akan perannya yang lain. Dan ini kan bakat fisik ya. Nanti ada bakat sifat ya gitu. Tapi utamakan dulu yang ini. Kalau udah selesai, Bapak dan Ibu selesai, nanti mengarah ke bakat peran ya yang spesifik lagi. Dan yang 15 itu terkait dengan tending animal. Jadi itu secara umum dulu 15 itu tending animal itu misal belum bisa jadi dia menjadi kelak menjadi dokter hewan, bisa jadi dia terkait dengan survivor hewan gitu ya, penyelamat satwa, ataukah dia menjadi misal yang terkait dengan pembiakan binatang gitu ya. Kalau ada murid saya itu senangnya binatang-binatang buas gitu. Nah, apakah dia itu ya itu bisa magang di suaka alam yang mana gitu ya. Biasanya di daerah-daerah situ. Gitu. Tending animal. Nah, ini dari saya supaya ada sesi pertanyaan. Nanti ini tadi saya paskan supaya nggak terlalu banyak karena kan tadi berkurang waktunya. Nah, ini saya stop sampai di sini dulu supaya Bapak Ibu ada kesempatan untuk bertanya. Ya, gitu ya. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya. Baik, terima kasih jazakillah khair pada Bu Diana Sarif. Kepada ibu sekalian, demikian penjelasan dari Bu Diana Sarif ya. Sebelumnya kita informasikan juga bahwasannya pesantren Alam Tafiz Al-Fatih sejak awal semester sudah bekerja sama dengan AB Home yang dibawa Bu Diana Sarif untuk program paket B-nya. Jadi kami mengundang Bu Diana Sarif salah satunya karena kita pun di pesantren Alam Al-Fatih juga menstimulasi bakat sebagai bagian dari kurikulum pesantren Alam Al-Fatih. Demikian sekedar informasi dari kami. Ya. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk bertanya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ingin tanyakan, tafadhal. Nanti filenya saya kirim ke Ustadz ya. Siap Bu. Apakah masih perlu saya share filenya atau saya stop tadi itu? Saya klik stop tadi. Nggak apa-apa Bu. Nanti via kita ada grup webinarnya, grup WhatsApp yang kita informasikan di grup tersebut. Iya. Boleh, silakan kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Saya Bunda Zafran. Ya. Tafadhal Bunda Zafran. Kebetulan saya punya anak laki-laki 2 yang umurnya cuma berbeda 1 tahun, Bu. Keduanya mempunyai karakter yang berbeda. Ya, pasti. Yang satu dari kecil itu sudah kelihatan. Umur berapa ya, Bu? Yang satu 13, yang satu 14 tahun. Oh, laki perempuan? Laki-laki keduanya. Oke, ya Bu. Kalau yang kecil itu dari yang nomor 2, itu dari kecil udah kelihatan bakatnya. Udah kelihatan arahnya kemana. Dia hobi olahraga, kemudian suka mengotak-atik barang gitu, seperti bongkar pasang barang gitu. Nah, kalau lebih aktif anaknya. Sedangkan yang nomor 1 lebih kalem, pendiam gitu. Nah,
Yang nomor 2 ini karena sudah nampak dari kecil, jadi dia tahu apa maunya gitu Bu, apa yang mau dia kerjakan. Jadi seperti olahraga, dia minta ikut lomba ini, minta les ini gitu. Dia udah tahu dia mau kemana gitu. Kalau yang nomor 2 lebih kalem, lebih suka lebih suka baca buku, nomor 1 lebih suka baca buku, lebih suka berdiam lah, nggak seaktif adiknya. Nah, sekarang yang pertama itu karena baru balik, kan, dua-duanya baru balik, hampir berbarengan, itu kayak kurang sekarang ini kayak pemalu gitu Bu, kurang percaya diri. Dia merasa nggak punya kemampuan apa-apa seperti adiknya. Padahal sebetulnya secara akademis dia sebetulnya bagus di bidang akademis gitu. Cuma karena mungkin adiknya lebih aktif, kemudian adiknya sering ikut lomba, dapat piala, dia merasa dia nggak punya keahlian di bidang tertentu begitu Bu. Gitu. Jadi maksud saya bagaimana caranya supaya bisa menggali bakat yang dia punya gitu. Sebetulnya dia mungkin ada bakat olahraga, tapi tidak seberani adiknya gitu. Tidak sepede adiknya gitu. Nah sekarang ini dia dalam masa transisi ini dia merasa kayak tidak percaya diri gitu. Dia nggak punya keahlian apa-apa ya. Padahal sebetulnya dia di sekolah nilainya bagus gitu. Malah termasuk yang terbaik gitu. Tetapi dia merasa itu bukan kelebihan. Dia pengennya mungkin nampak seperti adiknya ikut lomba ini, ya, nampak jago di bidang olahraga gitu. Tapi nggak ada keberanian, kurang berani seperti adiknya. Bagaimana caranya mengasah kemampuan, apa sih sebenarnya dia nih pengen kemana gitu Bu, gitu. Ya, oke. Gitu Bu, ya. Ya, oke. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya jawab langsung atau gimana Ustadz? Saya jawab langsung aja Bu. Ya. Oke. Bentar. Itu Bu, kalau ini masanya kan barengan ya. Jadi sama-sama laki ya. Kebanyakan orang tuh gini ya. Yang terlihat kayaknya keren. Nah, itu tuh bakat itu kayaknya gitu ya. Ada orang yang itu 15 itu ya. Ada yang pinter nari, nyanyi, terus drama, olahraga, kemudian misal apa itu kayaknya oh ini punya bakat. Kalau yang diem aja kayaknya nggak punya bakat gitu. Nah, itu makanya kalau Ibu itu hanya satu bidang bakat, namanya bakat yang sumbernya dari fisik. Nah, ada bakat yang sumbernya dari sifat. Anak Ibu yang nomor sulung itu yang nomor 1 itu punya banyak bakat di bidang yang fisik, yang sifat, ya. Dan itu harus distimulus Bu. Ibu harus tahu di mananya gitu. Kalau yang kedua, kebetulan dia yang nampak duluan adalah bakat fisiknya, ya, sehingga kelihatan gitu. Nah, dua-duanya ini sebenarnya punya gitu, ya. Tinggal dicarikan medianya supaya muncul. Nah, sekarang yang agak dikonsenkan Ibu kan yang sulung ya. Nah, masanya 14 tahun itu masa unjuk potensi Bu. Jadi kalau anaknya Ibu suka baca buku, bukunya apa gitu ya. Ya, kalau nggak tahu Bu, gini, yang paling enak itu satu deh. Yang 15 aktivitas tadi itu yang diajak jalan-jalan, dibuatkan aktivitas Bu, ya, dibuatkan aktivitas yang di bidang yang tadi, di bidang yang 15 tadi itu. Dicobain satu-satu, diajak ke perkebunan teh, lalu ada studi tentang teh, kalau dia suka baca buku ya, studi teh, lalu terus nanti ternyata nggak terlalu ya sudah coba kita cobain lagi tentang binatang, kemudian cobain lagi kemana, banyak Bu aktivitasnya. Jadi baca buku itu diarahkan ke aktivitas, ya. Kemudian dia kemana lagi, misal paling enak sih memang usianya 14 itu sudah masanya magang ya, sudah masa magang berapa kali itu ya, magang ke kuliner gitu ya.
Nah, dari situ tuh akan kelihatan tuh apa yang harus dia kurang wawasan sih menurut saya gitu ya. Jadi diajak wawasannya dengan magang, kemudian backpackeran, kemudian dia punya project based talent gitu ya. Kalau saya nyebutnya project based talent, apa yang dia suka nih? Misal ya, dia ya paling enak sih kalau untuk 14 tahun itu memang sudah magang, Bu, masanya. Magang kan 10 tahun ya. 10 sampai 14 berarti mungkin sudah 4-5 kali magang. Jadi magangnya di bengkel ya nggak apa-apa. Jadi bukunya tinggalkan aja, bukunya nggak apa-apa, biar aja itu. Tapi ada masanya dia itu bertanam, dia punya proyek menanam gitu ya. Lalu dia amati, lalu dia cocokkan dengan di buku. Kalau enggak nanti dia juga mulai punya hewan piaraan gitu. Lalu magangkan di pet shop misal. Nah, itu magangkan di peternakan kuda gitu. Itu banyak kalau Ibu tinggal di Jabodetabek pasti banyak gitu. Apa kalau di Jawa juga banyak yang dipakai untuk menstimulus anak itu gitu. Anak itu diem itu analitik, Bu. Anak analitik dia akan menelisik sesuatu gitu. Cuman sesuatunya itu yang belum difasilitasi. Ya. Nah, cara fasilitasi yang mana, Bu? Yaitu yang 15 aktivitas yang tadi saya sebutkan. Itu dicobain satu-satu. Wah, Bu, kok lama, Bu, kerjain satu-satu? Ya, maka berdoalah pada Allah, Nasiratul Mustaqim, supaya apa yang kita cobakan itu menjadi diberi petunjuk sama Allah untuk, oh ya, cuma 1, 2 kali, 3 kali nyoba, anak sudah berbinar-binar, lalu dia bisa ngomong, bisa cerita gitu. Kalau saya misal city tour aja, saya ajak anak itu, 1, kamu baca buku tentang transportation system, baca semua science system tentang transportasi yang ada di Jakarta, lalu baca juga transportasi yang ada di mana, lewat internet bisa gitu ya. Setelah itu ajak anak itu aktual, karena usia 7 sampai 10 itu masanya sebenarnya 7 sampai 10 itu masa jelajah. Jadi masanya dia belajar di alam gitu ya. Jadi nanti pada usianya nanti kan belajar di alam, belajar bersama alam, belajar untuk alam. Nah, untuk alamnya itu dia menjadi punya peran. Dia nggak akan punya peran kalau dia tidak pernah diajak terjun ke alam itu. Salah satu misal city tour gitu. Itu oh kayak gini ya MRT, naik dari misal dari Monas sampai Bundaran HI misal. Nah, gitulah ada jalur-jalurnya. Itu pelajari lalu dia balik ke buku lagi gitu. Ya, gitu Bu. Keluarkan di aktivitas, Bu. Itu dari saya. Silahkan kalau ada yang lain. Silakan Bu Naima Baldani tadi angkat tangan. Ya. Ya, terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, menarik sekali. Saya sangat tertarik dengan materi bakat ini ya, karena masih dalam tahap mengeksplor bakat juga untuk Mikail. Anak saya di usia 9 tahun sekarang, Bu. Oh ya, oke. Ya, 9 tahun. Ya. Beberapa sih sudah terlihat ya dari aktivitas. Memang beberapa saat yang lalu kami sudah mulai untuk mengeksplor bakatnya dengan aktivitas. Alhamdulillah juga kan sekolahnya di SAC, jadi eksplor bakatnya jadi lebih bisa maksimal gitu. Yeah. Nah, cuman ada beberapa kan dari aktivitas fisik tersebut yang kami orang tua tuh masih belum bisa memfasilitasi, karena memang dari kami berdua tuh juga tidak jago gitu di aktivitas fisik tersebut dan kurang tertarik juga gitu kan. Nah, itu apakah seluruh aktivitas fisik itu tadi memang harus kita cobakan di anak gitu, atau kita menguatkan saja apa yang sudah terlihat gitu, Bu? Maksudnya beberapa kan sudah terlihat ya, maksudnya dia sedikit di seni ada sedikit gitu, kemudian design thinkingnya juga sudah mulai terbentuk gitu kan, dia suka merangkai Lego gitu. Nah itu yang beberapa bulan terakhir sih, dalam setahun inilah gitu, kita mulai coba intenskan di Legonya dulu gitu kan. Cuman yang lain-lain memang jadi seperti terabaikan, karena seperti ternak, tani gitu kan, planting gitu, kami berdua tidak bisa
fokus di situ gitu kan. Nah, itu apakah harus kita cobakan dengan dititipkan di orang lain gitu, ataukah tidak apa-apa dengan yang ada dulu gitu, Bu? Ya, Oke. terima kasih. Iya. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, Ustaz. Silakan Bu, silakan. Ya Bu, gini Bu, apakah dicobain semua? Kayak gini, semakin banyak kita mencicipi buah, jadi kita punya wawasannya ini enggak, ini ya, jadi lebih banyak, ya kan gitu. Nah, cuman kadang-kadang wah boros Bu gitu ya. Maka berdoalah pada Allah gitu. Apa yang saya cobakan langsung ketemu binar-binarnya. Kalau nggak ketemu ya jadi itu. Kalau saya ngikutin tahapan usianya. Kalau sudah berapa tadi ya? 9 tahun ya? 9 tahun, Bu. Ya, 9 tahun tuh berarti dia itu di tahap ini ya. Tahap awareness potensi, Bu. Ya, dia sudah mulai mengerti sih maksudnya. Itu berapanya Ibu seimbangkan, Bu. Seimbangkannya gitu, indoor outdoor gitu ya. Indoor baik. outdoor. Kemudian kalau yang dari 15 aktivitas itu nanti filenya saya share, saya kasih ke Ustadz. Itu coba semakin banyak Ibu sempat semakin bagus, Bu. Sehingga anak bisa menolak ini ya, ini enggak. Itu kalau kita anak nolak enggak itu sebuah temuan juga bahwa oke, kamu hari ini enggak, coba ya Ibu kasih satu lagi ya. Tapi sama, cuman dalam keadaan yang berbeda, di ruang yang berbeda, itu bisa jadi oh iya ya, ternyata ada gitu. Jadi maka kuncinya 3B, Bu. 3B itu beragam. Nah, beragamnya dengan pakai yang itu, yang tadi 15 itu dicobain beragamnya. Kemudian B yang kedua berulang-ulang. Nah, berulang-ulangnya ini kalau menurut saya ini bagusnya yang suasananya berbeda. Bisa jadi anak itu manyun di suatu hari ketika ngurusin tanaman gitu, manyun, tapi oke, coba kalau tak ajak ke nursery. Oh, dia enggak ya, dia seneng ya ini. Berarti ada keadaan tertentu. Nah, itu kan berulang-ulangnya perlu gitu ya. Oh, gitu ya, baik, ya, Bu. Berarti ya. Satu lagi itu yang berinteraksi dengan banyak orang. Idealnya itu working in group, Bu, supaya dia ada dinamika kelompok, tapi perlahan ya gitu. Gitu. Itu apa ya? Itu stimulus 3B nanti jadi 4E, nanti itu banyak sekali sih bahasanya. Jadi 3B dulu, Bu. Beragamnya minimal ragamnya itu yang 15 itu semakin banyak, tentu semakin enak kan anak punya wawasannya luas gitu. Aku udah pernah nyoba di air, nyoba di darat, nyoba di udara, istilahnya gitu kan. Jadi nggak cuma jagoan neon di darat gitu. Jadi itu maksudnya. Nanti apa ya, efektif dan efisiennya itu kalau saya minta pertolongan sama Allah gitu. Supaya ada rezeki, berarti ini rezeki yang dititipkan pada Allah untuk anak saya gitu. Jadi itu yang saya maksimalkan gitu. Dan ternyata Allah kasih terus, berarti harus cobain terus nih gitu. Itu aja sih kalau saya, Bu. Nanti anak pada usia 14 tahun, dia akan declare sesuatu. Aku nggak ini, boleh nggak aku yang ini? Nah, itu mulai siap untuk ditajamkan. Gitu. Oh gitu, baik. Berarti kalau sekarang dia masih belum bisa ini ya, Bu ya, maksudnya belum bisa kita simpulkan ya sekarang ya, tetap belum. Saya biasanya sampai dia teriak sendiri sih, sampai anak itu teriak sendiri. Oh gitu. Siap. Sampai this is me gitu. Saya itu ini. Kenapa nggak itu, Dak? Karena aku waktu nyobain ini kayaknya ini, Bu, kayak itu yang kayak di deep interview ya, kalau saya biasanya saya galinya lewat itu. Lalu nanti pada usia 13 atau 14, Bu, Ibu pakai ST30 gitu ya, www.temubakat.com. Nah, itu dicocokin tuh semuanya yang data-data anak itu, jejak-jejaknya yang dulu itu. Gitu. Gitu, Bu. Tapi berarti nggak mungkin ya, Bu ya, maksudnya dia mengerti dirinya lebih cepat misalnya gitu di usia 12, 13 gitu masih belum, Bu ya. Pasti di 14, 15 ya normalnya ya. Rata-rata mendekati balik, Bu. Baik. Bu, boleh satu lagi enggak? Boleh aja. Silakan, Mbak, silakan. Ya, boleh. Oke. Ya. Berarti tadi kalau dari paparannya Bu Dina ya, berarti kita tidak bisa berhenti ya. Misalnya kalau
diajak ke suatu tempat untuk beraktivitas, salah satu aktivitas fisik itu, kemudian dia sudah terlihat tidak enjoy gitu, kita ganti lagi gitu ya. Jadi bukannya kita hentikan, kita pikir oh udah dia nggak suka, bukannya langsung dijudge seperti itu gitu ya. Enggak, biasanya kalau saya ajak ngobrol, kayaknya kamu manyun deh, ada sesuatu kah? Iya, aku nggak suka temen-temennya nggak ini Bu, kadang ada rasa dibully, kadang ada rasa misal mentornya nggak terlalu aware dengan dia gitu. Itu ada banyak unsur di luar kan Bu yang perlu kita gali. Kalau itu mau nggak coba yang lain lagi, yang sama, misal tetap di urusan kuda, tapi di teman ibu yang lain mau nggak gitu. Saya setting gitu. Kadang ada anak juga yang misal ya dia les gitu ya, les gambar gitu. Ini misalnya les gambar. Dia suka, habis itu dia bosen gitu kan. Kenapa bosen? Oh ternyata jamnya kelelahan, pulang sekolah capek gitu. Setelah itu aku seneng sih Bu, tapi nah itu perlu digali Bu. Baik Bu Dina, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Naima ya. Terima kasih Pak Abdul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di chat ada yang masuk dari Bu Lisa ya. Iya. Iya, saya bacakan ya Bu ya sebentar. Oh, iya. Maaf Bu, saya bertanya, saya Bu Lisa, anak saya saat ini hanya kegiatan di menghafal Al-Quran. Apakah dengan mengikuti tes SD30 atau talent mapping, hasil itu juga bisa sesuai dengan bakatnya? Jazakillah khair. Itu ya, pertanyaannya. Silakan langsung Bu. Usia berapa ya? Nah, itu di chat tuh. Silakan Bu Lisa, ada. Karena terkait sama usia benar. Ada usia ya benar ya. Oke. Iya. Enggak. Jadi silakan gini. Nanti. Bakat itu nanti kalau udah jawab saya ini. 13 tahun ya. 13 tahun ST30 ya. ST30 cukup jangan ya. talent mapping ya. Talent mapping kan bayar. Kalau bayar rugi. Kalau anaknya masih kosongan. Benar. Nggak valid ya. Jadi soalnya juga susah ya. Jadi kalau saya itu kalau terkait assessment TM itu ST30 itu gratis, tapi saya juga nggak mau anak-anak saya suruh tes gitu tanpa kita isi dulu ya. Isi itu di muscle memory sama brain memory. Ya. Oke. Kalau ngisi sesuatu itu kalau kita nggak punya cantelan, nggak punya referensi, dia ngisinya cenderung ragu-ragu, nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dia punya pengalaman tajam, maka dia akan jelas itu. Hitam putihnya, iya enggaknya itu jelas. Maka Ibu, jangan memburu tes bakat apapun sebelum anak Ibu itu diisi. Muscle memorinya, apa itu memori ototnya dan memori otaknya yang seimbang. Allah kasih semua panca indera, ya ada hati, ada akal, ada fisik, ada jasmani itu diisi, diolah dulu, baru disuruh ngetes. Yang ngetes itu loh nggak ngerti kenal anaknya Ibu. Kalau Ibu punya ilmu tentang ini, maka sebenarnya nggak perlu tes sih, cuma ngelihat aja anak jungkir balik kita tahu. Oh dia ngapain sih anak ini? Kalau nganggur kok coret-coret begitu ngelihat yang dicoret itu garis lurus terus. Oh ini. Oh apa sih yang digambar kok bunga terus. Coba sih aku bawa. Itu sudah tanda-tanda yang Allah sebar untuk kita baca gitu. Tapi karena kita itu kacamatanya hanya kacamata minus, bukan kacamata bakat, jadi ya nggak ngelihat gitu, nggak tahu. Baru nanti di usia berapa dites terus jurusannya apa ya? Nggak bisa kalau anaknya kosongan. Ya, jadi anaknya kosongan, orang tuanya kosongan, jangan ya. Allah itu sebarkan tanda-tanda yang perlu kita baca, ya, dengan ilmunya. Gitu. Nah, tanda-tanda itu perlu kita baca. Saya kasih contoh. Ada seorang ibu, dia bilang ke saya, waktu itu anaknya masih kecil tuh SD. Bu Dina, anak saya itu kalau hujan selalu keluar, lalu dia keluar lepasin baju kalau masih kecil ya. Terus dia guling-guling main lumpur, main itu pokoknya seneng banget tiap hujan. Terus setiap hujan dia pokoknya kayak gitu. Maka kalau sekolah dia bawa baju ganti. Kalau hujan dia seneng langsung lepas, langsung pulang ganti bajunya udah ganti lagi. Nah, orang tua tanya, masa Bu gitu? Iya, tapi Ibu bagus tuh.
ngelihat setiap ada hujan anak ibu keluar lalu main air, bukan cuma main air ternyata main lumpur gitu kan. Ngapain ya Bu anak saya itu kayak gitu. Nah ibu sudah ngelihat, cuman dipertajam lagi ngelihatnya. Jangan-jangan anak ibu anak lumpur atau anak air gitu ya. Suka renang nggak Bu anaknya? Senang Bu. Kalau di pantai ngapain? Main pasir Bu, bikin ini ya, gitu kan. Nah saya bilang begitu anaknya sudah agak gede gitu, saya suruh ajak kunjungan. Coba ibu ke Senayan waktu itu ya, belum pandemi masih jauh ya. Anak sekarang udah kuliah. Coba Bu ada pameran tuh, pameran itu loh yang Inacraft itu. Ya, di Inacraft itu kan banyak itu keramik-keramik tuh. Anaknya diajak kunjungan itu seneng banget. Ini dari lumpur mah. Iya, yang ini dari apa? Ini dari apa? Hanya di area keramik dia sukanya. Lalu saya bilang, oh gitu ya. Budina anak saya di Inacraft pulang. Besok minta lagi karena standnya terlalu banyak gitu kan. Dan maunya hanya di area-area yang craft, yang keramik. Saya bilang, oke, coba Bu, nanti kalau liburan semester anak ibu magangin di keramik. Industri keramik di Kasongan ada, di Sukabumi ada, ya di mana-mana. Lalu benar, dan anaknya sekarang desain produk keramik. Gitu ya. Jadi lihatlah tanda-tanda yang Allah sebar. Jangan hanya langsung tes. Kasihan dia ngisi tapi kosongan, nggak punya cantelan gitu. Ya. Jadi apalagi tes TM itu susah. 16 tahun itu baru saraf bakat nutup gitu ya. 16 tahun. Maka usia diisi dulu. Isinya dengan apa? Isinya dengan aktivitas. Karena bakat itu hanya terlihat kalau beraktivitas. Kan nggak kelihatan kalau kita baca buku tentang bakat gitu. Anaknya suruh baca tentang buku bakat, tentang bakat. Lalu apa nak bakatmu? Nggak tahu aku, ya nggak ngerti, nggak kelihatan. Tapi suruhlah dia guling-guling, dia jalan-jalan, dia kunjungan, dia city tour, ya, terus dia magang, dia live in. Semuanya kelihatan. Nah, tergantung orang yang di sekitarnya. Membaca nggak tanda-tanda itu. Membacanya pakai ilmu ya. Nah, ilmunya salah satunya kalau saya ilmu telemapping. Jadi kalau saya lihat ada anak gitu, oh gitu ya. Nah kalau sekarang aktivitasnya monoton, tadi ya pakai rumus 3B ya Bu. 3B-nya beragam Bu. Kalau baca Al-Quran saja, ya kurang banyak Bu. Al-Quran itu kan harusnya diterapkannya justru yang lebih penting adalah berakhlaknya, akhlak Al-Qurannya. Berarti beraktivitas yang relevan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, jelajahlah di bumi. Allah pada siang hari, malam istirahat. Berarti berjelajah, berarti pergi. Ngapain? Nah itu. Jadi kurang banyak Bu kalau hanya menghafal. Pasti ditanya nggak ngerti. Aku nggak tahu. Coba anak itu diajak jungle cooking. Jungle cooking coba kalau ibu punya kebun, lalu kebun itu masak apapun yang sedang ada di kebun. Murid saya pernah itu masaknya ya rumput. Ini cobain Bu masak rumput. Enak nggak? Jadi pecel rumput. Coba kamu aja yang makan. Tapi nggak sakit perut tuh anaknya. Makan jagung mentah juga nggak. Wah kamu hebat ya saya. Nah, jadi jungle cooking itu juga kita bisa melihat. Oh ternyata anak saya tentang herbal ngerti. Oh anak biologi kali ya gitu. Ya baru kita lihat gitu. Jadi ragamkan aktivitasnya Ibu ya. Kemudian berulang-ulang dan jangan hanya privat sendirian. Berinteraksi dengan orang supaya dia tahu dinamika kelompok. Karena sunatullahnya manusia itu makhluk sosial ya kan? Ya gitu. Baru nanti sudah terisi memori otak dan ototnya, baru nanti isilah tes gitu. Nantilah dia pinter. Dia apa itu punya referensi ketika ngisi. Gitu. Gitu Ibu jawabannya usia 13 tahun bisa ST30 dulu ya. Yang gratis itu www.temubakat.com yang gratis itu. Cuman walaupun gratis ya sayang 20 menit anaknya manyun gitu kan, nggak ngerti. Lalu nanti dengan hasil tes yang tak terlalu valid, lalu Ibu langsung percaya dengan itu, ya jadinya kayak kacamata kuda gitu.
Ya, itu diisi dulu, lebih baik diisi dulu kalau saya. Gitu. Iya, terima kasih Bu Diana. Ada lagi Ya, pertanyaan nih? Coba saya buat chat. ini ya www.temubakat.com ya. Oke. Oke, Maaf, kalau terima kasih. Bu Diana, ada lagi dari peserta webinar? Bu Elvan, silakan Bu. Elvan, silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ya, saya mau tanya, kebetulan anak saya mau SMP, Bu. Kelas berapa ya, Bu? Kelas 6 di SAC, mau ke SMP, ya. Cuman anak saya salah satunya tidak mau pesantren, gitu kan. Laki perempuan ya? Laki-laki, Bu. Oh, laki ya, Bu. Ya. Kan orang tuanya pengennya pesantren, tapi anaknya tidak mau pesantren. Jadi saya ya udah kita ikuti saja gitu kan. Terus biasanya anaknya kan dia kinestetis, kemudian sukanya olahraga, futsal dan segala rupa. Tapi setelah online kayak gini dia berubah hobinya. Jadi hobinya tuh nonton YouTube yang binatang-binatang terus-terusan gitu ya, sampai dia bisa melalaikan apapun juga gitu. Jadi dari ikan, dari reptil semuanya dia pelajari, bukan dia pelajari, dia tonton semua dari burung, macam-macam burung, sampai dia kalau ditanya tetangga tentang itu dia hafal semuanya jelas gitu. Nah, apakah dari situ bakat itu bisa berubah-ubah, Bu, gitu kan? Soalnya dari pertama kan dia sukanya olahraga futsal kayak gitu-gitu, olahraga apapun dia olahraga hobi gitu, renang apapun. Tapi setelah online ini dia berubah gitu, dia nggak suka diajak temannya main futsal, enggak aku mau ini gitu. Itu apakah terus berubah gitu, Bu, seperti itu? Dan apa solusinya bagi saya untuk menyekolahkan lanjutan anak saya gitu? Apakah pesantren atau saya tes? Karena kan tadi kata Ibu harus diisi dulu ya, diisi dulu, ya. Informasi diisi. Nah, diisi itu apakah ke sekolah umum atau sekolah apa yang diisinya itu yang cocok gitu? Dengan pengalaman di SAC kan pengalamannya udah banyak gitu kan. Dan untuk kognitifnya apakah dari kognitif juga ada bakat atau apa gitu yang bisa menunjukkan gitu, Bu, seperti itu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan langsung, Bu. Ya, pasti masih berubah ya, Bu. Kan masih SD kelas 6 ya. Pasti akan berubah gitu. Dan berubahnya itu yang Ibu kumpulkan. Berubahnya itu kemana nih arahnya, itu yang dikumpulkan. Ya, di portofolio namanya. Kalau saya dampingin orang tua itu pakai pendampingan portofolio itu ada namanya development portofolio gitu ya. Yang orang tuanya yang mengumpulkan tanda-tanda berubahnya itu kemana. Kalau ditarik benang merahnya kelihatan gitu, Bu. Cuman kalau kita hanya berubah hanya gitu tanpa kita punya catatan ya nggak kelihatan benang merahnya kemana. Tapi kalau kita perlahan kita lihatin lalu kita stimulus dengan aktivitas akan kelihatan benang merahnya pasti ada. Tapi kemungkinan besar ya masih berubah ya, apalagi kalau belum terstruktur gitu ya. Nah, gini. Anak kalau tidak mau pesantren atau memilih sesuatu, yang penting milih ya. Dan dia konsisten dengan diajarkan untuk menyelami apa pilihannya. Tapi dikasih pengertian dulu. Kenapa nggak memilih ini? Kenapa memilih ini? Gitu. Jadi bukan karena suka nggak suka yang hanya tampilan di luar gitu. Coba diajak kunjungan dulu, ya, sit in dulu gitu ya. Terkait dengan calon sekolahnya. Sekolahnya di mana ya? Saya terserah aja, Bu. Yang penting itu orang tua tetap aja mau sekolah formal, non formal. Itu orang tua harus punya agenda gitu ya, punya agenda aktivitas untuk anaknya. Yang itu kan partner ya, sekolah itu kan partner ya, bukan semuanya. Kalau partner berarti hanya pada bagian-bagian tertentu yang sekiranya tidak sanggup, nah itu yang dititipkan di sekolah itu gitu. Berarti ada sebagian besar lagi yang punya aktivitas sendiri gitu. Nah, di sela-selanya itu atau bahkan sekolah itu menjadi sela-selanya gitu. Nah,
Aktivitasnya kalau untuk SD ya masih ini Bu, banyakin kunjungan gitu ya. Kunjungan kemana, kemudian mulai magangkan. Kuliner sih yang paling seru. Saya biasanya gitu, mulainya dari kuliner itu akan kelihatan anak ini. Nanti akan ngarah kognitifnya kemana, itu pengetahuannya juga bisa Bu. Misal dia kok sukanya itu sesuatu yang terkait, misal ya terkait tanaman gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah ngomong itu biologi, ya nggak usah, tanaman aja lalu searching. Kalau tadi putranya Ibu kan binatang ya, dari dia YouTube-nya gitu. YouTube tuh sekarang bisa jadi sumber ilmu Bu, karena memang zamannya ya, zamannya. Jadi tinggal kita bagaimana mengarahkan ke anak bahwa gadget itu bukan setan, juga bukan juga Tuhan baru gitu ya. Jadi dia menjadi media untuk beroleh informasi. Nah, dia setelah dia dapat informasi, informasinya itu diolah gitu. Ya. Untuk memperoleh informasi, setelah informasi dapat diolah. Nah, anak Ibu udah dapat informasi tentang binatang. Coba olahlah ke dunia nyata, Bu. Ajak ke pandemi udah selesai Bu, udah bisa, kita udah mulai beraktivitas. KM-nya udah levelnya kan udah mulai enggak yang level parah ya, jadi sudah bisa Bu untuk melihat gitu, untuk atau punya, kalau senang sama binatang berarti Dek mulai punya binatang piaraan Dek, misal gitu ya. Wah, saya bengek Bu, ibu yang nurunkan itu demi untuk anak. Kalau saya gitu, saya juga bengek itu asma, tapi saya punya kucing 4 karena anak saya untuk latihan itu gitu. Dan alhamdulillah ya, asma saya itu enggak kambuh gitu. Ya, doa sama Allah gitu, bahwa saya ini minta tolong sama Allah gitu. Dan itu bisa gitu. Dulu padahal kalau ini dikit aja udah langsung sesak napas, tapi semenjak anak saya bilang, Bu, mau ini stimulusnya di binatang, anak saya yang nomor 2 kan binatang, akhirnya punya kucing gitu 1. Oh ya sehat, nggak apa-apa, bisa. Jadi mulai yang dilihat di internet itu, setelah dapat informasi diolahnya di dunia nyata dengan kunjungan, dengan punya medianya, dengan magang, dan banyak hal gitu ya. Mulai diaktualkan supaya anak itu melihat, menyentuh, meraba, lalu punya praktek. Misal gini, misal Dek kok senangnya ayam sih, misal saya nggak tahu videonya apa gitu, coba ayam itu, kamu mau ayam hidup, kita lihat ya peternakan ayam, jalan-jalan atau beli telurnya, lalu kita olah telurnya, lalu kita masak cooking tentang ayam gitu. Nah itu yang diolah pokoknya. Itu memang perlu kreatif Bu, tapi perlahan bisa insya Allah ya gitu. Sekolahnya terserah Bu yang mana, tapi punya kurikulum rumah lah gitu. Ya baik, terima kasih Ya, Bu. sama-sama. Iya. Silakan dari satu lagi nih Bu Diana Sarif, banyak yang bertanya. Boleh, nih. Ya, dari ya. Bu Farih ya, Farih. Bu Farih boleh, silakan. Dari Farih. Ya, Bu. Assalamualaikum silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mama Farih, anak laki-laki 9 tahun ya Bu ya. Oh ya. Yang ingin saya tanyakan tuh bakat anak yang muncul yang udah mulai kelihatan ya. Dengan sikap kita orang tua yang melihat bakat itu kok kesannya kayak apa sih gitu, kayak tidak menurut generasi kita kayak mungkin saya khususnya ya yang masih kurang ilmu kayak aneh gitu. Contoh nih, anak saya tuh kan suka ini ya Bu ya, barang-barang lama gitu loh, kayak museum gitu, dia tuh suka banget kayak gitu, suka berkunjung ke museum, suka nanya-nanya. Terus sampai kemarin tuh dia nyeletuk gini, Bu, ya aku mau kuliah di jurusan yang meneliti tulang, kata dia gitu, ada nggak ya gitu kan. Terus sama ayahnya dijawab ada di arkeolog gitu, tapi mamahnya tuh memandang, ya Allah ngapain sih Le kamu tuh kuliah di kayak gitu loh. Saya sebagai mamahnya tuh ngeliat kayak gitu loh. Tapi nggak diceletukin sih Bu, cuman dalam hati aja gitu. Maksudnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita orang tua itu menyikapi keanehan yang muncul yang bagi generasi kita tuh apa sih gitu. Tapi ternyata itu bagi anak tuh menarik gitu loh Bu. Ya. Gitu. Makasih Bu. Ya, ya gini Bu, kadang kita itu selalu khawatir ya dengan satu gini deh.
setiap tanda di anak itu perlu di follow up kalau saya gitu. Di follow up-nya dengan aktivitas ya. Nah, setelah terlihat tandanya, maka kita harus yakin kalau itu jalan yang Allah taruh di anak kita, itu jalan suksesnya. Nah, supaya sukses berarti butuh knowledge, butuh skill, butuh experience gitu ya, butuh pengalaman. Nah, kalau ibu nggak yakin pada itu ya sama aja doa sih sebenarnya. Ya. Jadi ibu harus yakin dan tetapkan pada Allah gitu ya. Ya kalau lebih kurang ilmu sih menurut saya. Ya, Bu, ya Bu. Jadi jelajah Bu, kalau anak-anak sekarang ya, kalau itu arkeolog atau senang sejarah, itu buat saya seru banget tuh anak itu. Saya punya murid ya yang dia punya proyeknya itu tentang dia punya semua sejarah tentang dia waktu dia SMP dia punya apa rundown, punya itinerary, punya proyek menjelajah seluruh museum di Jakarta. Ya, dia semua museum layang-layang, museum tekstil, wah semua museum dia fotoin, dia rapikan, dia menjadi fotobook, kemudian dia share di banyak, udah dapat, Bu aku dapat duit dari sini, kok kamu dapat duit? Ya aku semua fotoin, ternyata dia belajar fotografi tentang itu. Hal yang lain ada Bu, sampingannya, itu medianya gitu, ya gitu. Kalau Ibu fasilitasi gitu, jadi hal yang kayaknya aneh, tapi kita perlu wawasan ya Bu. Nah itu gunanya kita itu menjadi positive thinking dulu gitu. Oh ini ya seru ya, kalau saya nyebutnya seru sih. Seru ya, kamu kok aneh sih, tapi seru juga sih. Coba kita belajar bareng. Yang kuno-kuno ya. 1 museum, 2 mungkin saya punya murid juga yang apa ya aneh gitu. Dia punya koleksi semua barang-barang yang jadul gitu ya. Radio yang zaman dulu, yang masih ada kasetnya, yang muter. Kemudian dia ke pasar loak yang ada di Jakarta dia sudah jelajahi, lalu dia fotoin, dia ulas lagi, lalu dia ketemu dengan orang-orang. Ini menurut saya apa sih itu? Tapi ya ternyata dia orang pariwisata sekarang gitu. Di UI kuliahnya. Ketika udah ketemu di UI pariwisata, ya udah ketemu networking yang lain, ketemu guru yang lebih hebat lain, ya sudah saya udah lepasin, dia punya jalan yang lain gitu. Tapi jalannya lewat itu gitu Bu. Dan harus yakin dulu gitu. Belum tentu itu, tapi jalannya mungkin itu gitu. Nah, Ibu jangan putus dulu jalan itu gitu. Tapi fasilitasi, nanti akan ketemu guru yang lebih hebat lagi, yang dia wawasannya lebih luas lagi. Gitu ya, Bu. Gitu. Ya. Iya. Ini sepertinya pertanyaannya banyak dari orang tua sekolah alam cendekia nih Bu. Oh gitu. Jadi ya. Nanti kita fasilitasi nih di Dewan Sekolah dan Dewan Kelas untuk mengadakan webinar khusus untuk anak. Keunikan ya, melihat keunikan anak. Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa pemaparan dari Bu Diana, pertanyaan juga cukup menarik. Ada itu Pak Elvan? Ada itu. Sudah tadi. Oh sudah. Pak Elvan sudah tadi. Tadi yang nanya itu menyediakan assessment talent mapping nggak Bu? Oh iya, tapi umurnya saya cek benar. Oke, insyaallah. Ya, untuk bapak-bapak boleh. Ya, karena gini ya, kalau kita nggak paham dengan bakat kita, lalu menjadi campur aduk gitu, tidak bisa dipisahkan. Jadi kayak bulat aja gitu. Kita harus bisa memisahkan. Kita harus selesai dengan diri kita. Sehingga melihat anak kita itu objektif. Oh, itu kan aku, belum tentu dia gitu. Tapi kalau kita nggak jelas itu aku atau dia, ya itu jadinya campur baur gitu. Iya. Minimal 16 tahun ke atas ya kalau talent mapping. Gitu. Iya. Yang bertanya tadi Umu Zafran, orang tua Al-Fatih. Mungkin perlu dijelaskan sedikit bahwasanya Al-Fatih insya Allah di akhir kelas 9 juga berencana. Mungkin nanti konsultasi dengan Bu Diana Syarif, berencana akan melakukan assessment bakat. Boleh. Seluruh santri Al-Fatih di akhir kelas 9 akan dilakukan assessment bakat dari pesantren. Dan memang secara umum Al-Fatih hadir, pesantren Alam Tahfiz Al-Fatih itu hadir dalam kapasitas memberikan keilmuan agama, kemudian membentuk karakter ala sekolah alam, keilmuan agama ala pesantren, dan pengembangan bakat ya ala talent mapping. Jadi ada 3 hal yang utama, yaitu pesantren,
alam dan tafiz ya bakat seperti itu insyaallah. Ya. Makanya kita lengkap PKBM-nya itu Ustaz. Alhamdulillah. Makanya PKBM-nya kerjasama dengan ABHUM. Jadi buat ibu bapak ibu sekalian yang bingung-bingung bersekolah ya masukin aja yang pertama SD-nya ke SAC, SMP-nya ke Al-Fatih, SMA-nya ke ABHUM. Ya boleh. Ya insyaallah ini gitu kalau ya. untuk orang tua ya kalau mau belajar tes talent, belajar tentang TM ya, cara membaca TM, cara itu kalau yang sister school-nya ABHUM itu harganya jauh banget lebih murah. Dan itu dengan saya langsung. Nanti saya share ke Ustadz deh infonya. Itu ada berapa kali ya? Ada 5 sesi setiap 2 bulan sekali kalau nggak salah. Karena kan dipraktekin nanti kan kita coaching ya. Jadi ini untuk orang tua ya, karena kalau orang tua beres itu ngelihat anaknya itu kayak jadi kayak data gitu. Iya. Kalau ya sama lah kalau kita buta itu kan nggak tahu apa-apa ya Ustaz, jadi anak mau. Tapi kalau kita tahu itu Allah itu menciptakannya unik banget, jadi kayak luar biasa ya, benar. Ada nanti kalau mau ya itu nggak wajib sih, cuman buat saya kalau di luaran itu kan mahal banget ya. Mahal benar. Nah kalau yang ini murah sekali gitu, dan itu kebetulan saya yang ngisi kalau mau. Siap. Sama tim TM Point namanya gitu ya. Siap. Gitu. Ya, tapi nggak dibuka untuk umum sih Ustadz. Hanya untuk yang ABHUM sama sister school-nya ABHUM. Sister school-nya, insyaallah. Ya. Insyaallah gitu Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan dari Bu Diana Sarif dan dari Al-Fatih kenapa mengadakan hal seperti ini. Memang secara umum kurikulum Al-Fatih walaupun baru angkatan pertama, walaupun baru angkatan pertama, kami memang berencana untuk mengembangkan bakat anak ya. Jadi konsepsinya adalah mereka berislam dengan keislaman yang yang seharusnya menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai fikih dan sebagainya. Mereka pun berperan dan mengisi peran keumatannya dengan potensi bakat yang dimiliki. Terima kasih sekali. Beramalnya terbimbing. Benar. Beramalnya terbimbing. Terima kasih banyak Bu Diana Sarif atas waktunya, luar biasa. Ustaz, mohon maaf lahir akan segera ketemu lagi. Ya, saya udah berencana nih, udah nulis judul nih, membangun positive thinking terhadap keunikan dan potensi anak usia dini. Ini kayaknya buat SAC saya booking nih. Oke. Mudah-mudahan waktunya cocok nih. Amin insyaallah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Ini walaupun jam 10 masih konsisten pesertanya, artinya antusiasme luar biasa. Namun saya yakin kurang forum yang disediakan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diana, para komunitas Sekolah Alam Cendekia dan Pesantren Alam Tafiz serta teman-teman sekalian. Cukup sekian, mungkin sebagai informasi saja, Al-Fatih insya Allah masih membuka penerimaan siswa baru untuk gelombang kedua sampai 31 Januari. Ya, demikian informasi dari kami. Saya cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan istighfar. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto Pak Uji? Yes, sebenarnya tadi sudah dipoto dari awal. Sudah. Tapi sudah ya? udah buka kamera semua belum? Ya belum sih. Oke, kita tutup dengan foto bersama. Bapak Ibu sekalian silakan untuk buka kamera, siapa tahu ada kenalan. Masya Allah, ini masih pada standby ya. Besok hari Senin. Ini saking penuhnya jadwal Bu Diana, kami kebagian di malam Senin. Iya, mohon maaf Ustaz. Baru kemarin. Jadi saya bingung cari yang mana ya. Ini luar biasa ini. Kita uber terus ini. Mohon maaf. Iya, harus menuntut ilmu, harus dikejar terus. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar, ini ada 2 ini. Oke.